Halo, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya. Gimana hari ini? Hari pertama masuk kerja setelah libur beberapa hari. Apakah semua berjalan dengan baik dan lancar? Atau malah ada hal-hal yang berjalan dengan gak baik? Aku berharap semoga kamu semua dapat menjalankan pekerjaan dengan baik ataupun dapat menjalankan aktivitas kamu dengan baik. Terima kasih sudah mau mendengar cerita dari renungan kata.id, dan terima kasih juga udah mau mensupport kami. Jangan lupa untuk subscribe kami sehingga setiap kami upload video baru kalian akan mendapatkan notifikasinya. Pada kesempatan hari ini ada sebuah tema yang menarik yang ingin saya bicarakan bersama teman-teman semua. Jadi saya mendengar kabar bahwa salah satu tetangga saya yang usianya sudah lanjut, sekitar umur 48 atau sekitar umur 50, beliau mengalami kondisi tertekan atau biasanya kita sebut dengan stres ya. Beliau stres karena ditolak cintanya oleh seorang laki-laki. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa beliau ini adalah seorang perempuan. Beliau stres karena cintanya ditolak. Lalu jadi murung, uring-uringan dan sebagainya, berperilaku tidak sewajarnya orang pada umumnya. Tentu kita sangat menyayangkan kenapa seseorang bisa sampai tertekan seperti itu dan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya sendiri. Tetapi kita tentu juga sadar bahwa namanya perasaan tidak ada yang bisa mengkontrol itu. Perasaan jatuh cinta bukan hanya datang di anak-anak, usia remaja ataupun pemuda, bahkan sampai usia lanjut pun bisa jadi seseorang akan mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan mungkin kebetulan jatuh cintanya beliau ini di usia yang cukup lanjut. Saya juga kurang paham detail ceritanya, tetapi yang saya ingin ceritakan adalah sebenarnya penting untuk kita memiliki teman untuk berdiskusi atau berbagi cerita. Saya yakin beliau juga punya banyak teman. Tetapi bagi kita semua yang mungkin usianya lebih muda, kita bisa belajar bahwa kita itu gak bisa menanggung segala sesuatunya itu sendiri. Kita harus mencari teman, mencari orang yang bersedia mendengarkan kita. Gak harus pacar, gak harus juga sahabat. Kadang-kadang sekedar ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja juga kita jadi sedikit lebih lega kan. Dan juga ketika kita cerita ke orang, biasanya akan ada masukan atau tips-tips yang bisa dibagi ke kita. Jadi kita akan mendapatkan serpihan-serpihan partikel kecil yang disusun itu untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Apakah pasti bisa terselesaikan? Sebenarnya enggak juga, tapi setidaknya akan ada bagian-bagian yang ya terselesaikan lah. Jadi menurut saya sangat penting untuk kita mempunyai seorang teman, sekelompok teman, atau bahkan mungkin pacar kita kalau kalian ada, untuk sekedar bercerita, berbagi. Jangan segala sesuatunya itu dipendam sendiri. Karena kondisi dipendam sendiri adalah sebuah kondisi yang tidak baik ya. Membuat kita akan terus kepikiran, membuat kita jadi gelisah, membuat kita jadi menyesali setiap hal yang terjadi di masa lalu. Padahal seperti kita ketahui bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu atau hal-hal yang sudah lewat itu tidak bisa kita bagaimanakan juga, karena segala sesuatunya itu sudah terjadi. Maka dari itu saran saya, kalau teman-teman punya berbagai jenis masalah, nggak harus masalah percintaan,
kadang-kadang ada masalah di kantor, di lingkungan pertemanan mungkin, atau juga di rumah, di keluarga. Carilah teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan. Selain bersedia untuk mendengarkan, tentu kita juga harus bersedia untuk mendengarkan juga. Kalau ada teman-teman yang kita rasa wah kayaknya dia lagi tertekan kondisinya, ya kita bisa sekedar say hi, nanya kabar, gimana kondisi kamu, ada hal-hal yang mungkin bisa kamu ceritain atau mau kamu ceritain. Saya di sini siap mendengarkan ceritanya. Ya, sebagai umumnya adalah kita semua ini adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kehidupan sendiri memang sangat berat, walaupun ada sebagian orang yang memang memilih atau bahkan ditakdirkan untuk hidup sendiri. Untuk orang-orang yang pada umumnya tidak hidup sendiri, maka dia akan perlu teman. Jadi menurut saya, terlepas dari stresnya tetangga saya ini, tetapi bisa kita pikirkan bahwa mempunyai teman itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Dan bagi teman-teman yang sampai saat ini masih menyimpan masalahnya sendiri atau introvert, atau mungkin memiliki sedikit sekali teman untuk bercerita, tentu tidak ada salahnya teman-teman menggunakan jasa-jasa profesional seperti jasa-jasa konseling. Tentu tidak sulit untuk kita cari di zaman sekarang ini ya. Kita bisa buka Google atau kita bisa buka Instagram, kita cari jasa-jasa cerita di mana kita bisa bercerita kepada orang yang mungkin gak mengenal kita, sehingga juga pendapatnya lebih objektif. Dan mungkin orang-orang profesional ini juga lebih ngerti ya bagaimana cara menghandle sebuah masalah, dari sudut pandang apa seharusnya kita mengambil point of view-nya. Jadi kalau teman-teman merasa cerita ke teman atau temannya sedikit, ya bisa juga cari jasa-jasa profesional seperti ini. Intinya jangan memendam semua masalah sendiri lah. Sendiri itu tentu gak baik. Jadi berbagi cerita, berbagi kesenangan, berbagi kesedihan, semuanya harus dibagi teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini sampai pada selesai. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman di mana teman-teman berbagi cerita lalu teman-teman mendapatkan perasaan senang atau happy atau masalahnya terselesaikan, teman-teman boleh tulis komentar teman-teman semua di kolom komentar. Kami akan sangat senang untuk membaca cerita dari teman-teman juga. Jangan lupa untuk support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami. Untuk Instagram di @renungankata.id, untuk TikTok di @renungankata.id. Kiranya dari video ini ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik hari lepas harinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya.